Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, berbahagialah kita pada pagi hari ini dapat berjumpa untuk bersama-sama mendalami Dhamma, mendalami ajaran dari Guru Agung, yang mana ajaran ini sebenarnya sangat penting, sangat perlu kita ketahui agar supaya kita semua dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema Dhamma, yaitu niat yang baik atau niat yang benar. Seringkali juga bisa dikatakan kehendak baik atau kehendak benar. Kenapa yang namanya niat baik, bahasa Inggrisnya goodwill, goodwill itu penting. Sebab begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mencermati, mau melihat kehidupan yang kita diri kita, hidup kita sendiri ataupun hidup bersama dengan orang lain. Yang paling mudah itu sebenarnya nanti melihat hidup kita bersama dengan orang lain. Kalau Bapak Ibu bersama dengan suami, istri, anak-anak, teman-teman, itu tentu kalau kita bersama-sama itu kan kita ada saja yang kita maui. Kita mau ini, mau itu, mau ono, mau itu. Keinginan kita juga seringkali bermacam-macam. Antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Nah, yang sering terjadi apa Bapak Ibu? Yang sering terjadi itu tidak bisa ketemu antara satu keinginan dan keinginan yang lain. Kadang-kadang antara suami dan istri saja tidak bisa ketemu. Artinya si suami mau ini, si istri mau ini. Tidak ketemu. Ujung-ujungnya ribut. Kalau tidak ribut, diem-dieman. Wah, sudah terserah. Cuek-cuekan. Tidak ketemu. Apalagi dengan anak juga. Maunya orang tua, maunya anak. Tidak ketemu juga. Kalau ketemu sih lain hal, lain masalah. Tidak usah kita bicarakan di sini. Ya, suami istri bisa ketemu maunya, lain hal, masalah. Wah, gampang. Tidak usah dibicarakan. Tapi kalau kita itu ketemunya sama orang-orang, kok tidak ketemu. Belum lagi dengan teman. Waduh, susah banget ya ngejak omong orang itu. Kadang-kadang kita mikir, maunya apa sih dia? Sampai jengkel. Maunya apa maunya dia itu? Kok susah banget sih? Saya sudah ngomong begini, sudah saya ngalah. Sudah sangat rendah Bante, saya merendah, sangat rendah sekali. Tapi tetap saja kok tidak bisa ketemu ya Bante. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, ya segala sesuatu itu yang istilah kata itu yang dikatakan kerukunan, persahabatan, persaudaraan, kekeluargaan, terus perdamaian. Ini kalau perdamaian itu urusannya orang pada ribut, pada perang. Sekarang masih ada perang tuh sana di Gaza. Perang, perdamaian, toleransi, ya seringkali toleransi beragama, toleransi antara ini itu anak-anak itu. Saya pikir itulah cuman kata-kata. Yang penting daripada itu semua apa Bapak Ibu?
ada goodwill-nya apa tidak? Ada niatan baiknya tidak? Ada maunya enggak untuk toleran? Kalau orangnya pada ndak mau toleran, apa ya bisa toleran toh? Ora iso, ndak bisa, saudara. Kalau orangnya ndak mau pada rukun, masa disuruh bisa rukun? Kalau suami istri itu ndak punya goodwill untuk bersama-sama membangun keluarga, ndak punya goodwill untuk mengalah salah satu, mana bisa jalan bareng? Masa bisa jalan bersama-sama? Maunya sendiri-sendiri. Karena tidak punya niat baik, tidak punya goodwill itu. Kalau orang bicara masalah persahabatan, kekeluargaan, masalah apa itu persaudaraan, masalah perdamaian, perdamaian dunia, itu di mana-mana digembar-gemborkan toh. Ya, peace world, perdamaian dunia. Saya mikir ada goodwill-nya enggak ya? Ada niat-niat untuk berdamainya tidak. Kalau ada niat, jalan. Kalau enggak ada niat, mana bisa. Lawang yang berperang itu enggak punya niat untuk berdamai, mau dipaksa-paksa kayak apa? Enggak punya niat untuk berdamai. Enggak usah perang negara antar negara, perang di rumah. Di rumahnya Bapak Ibu itu kalau perang itu ya, itu juga kalau nggak ada goodwill-nya, nggak ada niatnya untuk berdamai, sudah diem-dieman, kuat-kuatan. Ayo seminggu, ayo tambah lagi 2 minggu, 3 minggu, sebulan, setahun diem-dieman. Lah hebat. Ya, tinggal hebat dia. Terus saja, terus mana tahan. Bertahan sebenarnya apa? Kuat-kuatan gitu. Ya memang kalau orang tidak punya niatnya untuk berdamai, niatnya itu untuk rukun tidak ada. Lah gimana bisa rukun? Lah gimana bisa hidup bareng? Seringkali orang itu cuma ngomong, ya apalagi kalau pernikahan, upacara pernikahan, pengantin ya. Itu kan wah, sehidup semati lagu Budi Sapa Bahagia itu sepasang pengantin sehidup semati segala macam. Saya pikir itu ada goodwill-nya, ndak ada niatannya, ndak loh. Kalau cuma di sini saja, di bibir saja, dalam lagu-lagu itu saja, ya sebentar mungkin ya, sewaktu baru nikahan ya sudah cocok gitu ya, masih cocok kayak gitu. Tapi sebenarnya makin lama juga boring ya, bosen juga sama dia. Akhirnya sudah boring ya, sudah bosen, lalu mulailah tidak ada keinginan apa yang diomongkan, dijanjikan sebagai namanya rukun, namanya hidup bersama. Mana? Nanti kalau kita tanyakan, lah kamu dulu kemana hidup bersama? Ya itu kan dulu. Sekarang lain gitu. Biasanya jawabnya begitu, kan anicca. Loh, pinter. Agama Buddha wong Buddha kan anicca, tidak kekal. Lah, oh, mau begitu. Anicanya itu bukan anicca yang makin baik, tapi anicca makin menurun, makin menjadi jelek. Anicca itu dua macam, Bapak Ibu. Jangan dikatakan anicca itu selalu menurun. Tidak. Anicca juga bisa berkembang jadi bagus. Makin setia, makin ya rukun. Itu juga anicca. Jangan lalu hanya ngomong, anicca itu menurun. Makin lama makin tidak karuan hidupnya. Ya tidak seperti itu. Itu yang tidak ada. Sang Buddha mengharapkan anicca yang meningkat. Kita menjadi berkembang, menjadi makin lama makin baik tentunya. Nah, kembali lagi. Jadi niat atau kehendak yang baik itu sangat perlu, Bapak Ibu. Dibangun, dijaga, dipertahankan. Kalau enggak ada niatnya yang baik, kalau bahasa daerahnya karep,
maunya itu loh, maunya ini harus dijaga, maunya. Mau rukun tidak dijaga, maunya itu harus dijaga. Ya. Nah, saya membagi yang namanya niat itu ada dua macam. Niat untuk diri sendiri dan niat untuk orang lain. Diri sendiri ini juga butuh yang namanya niat baik. Ya, diri sendiri juga butuh yang namanya niat baik. Bapak Ibu setiap kali puja bakti mengucapkan Pancasila Buddhis. Tadi saya nuntun Pancasila, Panatipata, Adinadana, dan seterusnya itu. Itu kan bukan cuma kata-kata Bapak Ibu, ya, itu adalah anjuran yang perlu dijalani. Pakai apa bantai jalaninya? Pakai niat. Ada niat, ada mau. Ya, ada kemauan untuk jalanin itu. Ya, kemauannya ada tidak? Kalau ada kemauannya jadi jalan. Tapi kalau tidak ada kemauannya, ya hanya parita, kata-kata yang dibaca, yang ditulis di buku Parita Suci itu. Wong tidak ada kemauan untuk jalani, bagaimana? Ya, kadang-kadang ada seseorang punya niat untuk bekerja sungguh-sungguh. Baru pernah, wah dapat kerjaan, saya mau niat sungguh-sungguh bekerja. Wah, rajin, semangat. Tapi setelah itu, nah menghadapi masalah, menghadapi kesulitan-kesulitan, niatnya menurun. Maunya, keinginannya itu menurun. Males. Dan niat yang menurun itu, nah ini bisa menimbulkan apa? Ya, memberi kesempatan kemalasan itu muncul. Karena sudah tidak ada niat, tidak ada kemauan untuk bekerja lagi. Jadi malesnya keluar. Jadi bosennya keluar. Jadi kepingin out. Nah itu, kepingin out artinya kepingin pergi. Udah, resign saja. Sudah. Ya, memang sekarang gampang cari kerjaan. Nah itu kan kasus-kasus seperti itu. Jadi niatnya ini ada dan niatnya ini perlu dijaga tidak. Dalam setiap kegiatan itu harus ada niat yang baik untuk diri kita sendiri. Belajar. Nah, saya sering menghadapi anak-anak belajar, mahasiswa belajar. Nah itu juga butuh niat, butuh kemauan yang terus dijaga. Nanti kalau ngadepi pelajaran sulit, ngadepi dosennya yang susah, sudah menurun dia niatnya itu. Untuk belajar itu sudah wah, terus alasannya macam-macam, dikeluarkan segala macam alasan yang kemudian menjadi bosan. Tidak ada hasil, berhenti sekolah. Ya bisa saja itu terjadi, tapi kalau seperti begitu terus gimana? Orang hidup yang niatnya itu tidak kuat. Nanti bekerja ini tidak cocok, kerja itu tidak cocok, tidak cocok. Semuanya serba tidak cocok. Gimana ini yang mau didapat apa? Ya, yang sebenarnya itu memang dia tidak punya niat, tidak punya mau yang total, yang penuh gitu loh. Niat yang penuh untuk melakukan hal itu gitu loh. Itu perlu diperhatikan sekali. Kalau enggak mungkin ya apapun yang kita inginkan itu bisa tercapai. Itu kalau niat untuk kepentingan kita sendiri ya. Niat kita untuk sehat, niat kita untuk pandai, niat kita untuk bekerja, niat kita untuk mendapatkan kesuksesan. Itu semua kan kembali pada diri kita masing-masing. Ya kita ini bagaimana kalau kita masih menjaga niat itu, sebenarnya niat itu sangat penting, itu seperti motornya, penggeraknya. Tinggal nanti dibarengin apa? Dibarengi tenaga, mau korban tenaga enggak, korban waktu enggak, korban hobi-hobi yang dikorbankan enggak. Itu setelah kita punya niat, punya kemauan yang betul-betul jelas, nah kita ya korbankan tenaga, korbankan apa yang lain-lainnya untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Itu kan seperti itu.
Itu kalau untuk niat untuk diri kita sendiri loh ya. Jadi itu butuh sekali. Nah itu seringkali saya jadinya mengingatkan ya kita semua. Ya termasuk saya juga mengingatkan. Itu niatnya bagaimana? Niatnya sungguh-sungguh ada tidak? Ya jadi samanera. Nah itu juga harus punya niat yang full, yang sungguh-sungguh. Dan jadi samanera. Saya kira jadi samanera enak Bante elah, enak apa nih? Sudah itu yang dulunya sungguh-sungguh mau komen jadi samanera, mudah makin lerep, makin meredup, redup. Walah, bosen Bante segala. Kalau sudah ngomong sama saya bosen, sudah ngomong sama saya macam-macam, saya sudah punya pikiran, niat kamu sudah down. Langsung saya kata, kalau kamu niatnya sudah down, semuanya akan muncul bosennya, jenuhnya, terus apalagi sulitnya, terus pelajarannya angel, apalagi lah alasanmu semua macam PR-nya banyak. Saya pikir ya sudahlah, mau bodoh mau kasih alasan apa saja. Saya pikir lah wong niatnya sudah tidak ada mau gimana lagi. Lah ya udah selesai. Ya, nah itu niat ini sangat penting Bapak Ibu. Niat penting sekali niat itu untuk diri kita sendiri ya. Itu sangat penting juga untuk mendapatkan keberhasilan kita. Kuncinya niatnya itu ada enggak? Ya, jadi kadang-kadang kalau Bapak Ibu punya anak, terus misalnya anaknya mau bisnis segala macam, coba cek. Ini niatnya matang tidak. Jangan-jangan nanti saya kasih modal, udah banyak. Ini setengah jalan, modal habis, terus gimana ini? Sayang ini. Mungkin bukan bidangnya di situ, bidangnya tempat lain. Itu memang harus kita cek. Kan tidak semua misalnya orang kerja di bisnis ini, mungkin bisnis yang otomotif, bisnis yang apa, bisnis yang kan macam-macam bisnis. Lah ini niatnya di mana sebenarnya anak ini? Yang betul-betul bisa membuat dia menjadi punya semangat, dia punya sungguh-sungguh melakukan yang harus dilakukan itu. Nah itu sangat penting karena keberhasilannya di situ. Ya, keberhasilannya di situ. Kalau kita enggak tahu niatnya, nanti kita kasih modal ini enggak jadi. Nanti modal sini enggak jadi, modal ini enggak jadi lah. Ya kalau modalnya banyak ya enggak apa-apa. Tapi kalau modalnya terbatas kan habis-habisan kalau begitu caranya. Ya serba enggak jadi. Nah ini sebenarnya niatnya dia mau kemana, mau apa gitu. Bisnis yang macam apa. Itu perlu dicermatin memang. Dan perlu diajak omong. Bagaimana mencermanya? Perlu dijak omong, perlu ini kamu sebenarnya maunya yang kayak apa gitu loh. Lihat latar belakangnya, kebiasaannya dia waktu kecil itu kayak apa. Misalnya anak saya itu waktu kecil senengnya misalnya di bidang elektronik. Oh ini mesti arahnya ke elektronik misalnya. Oh mesti kalaupun dagang yang ada hubungannya dengan elektronika misalnya. Itu jangan lalu senangnya elektronik malah disuruh dagangan beras. Nanti pusing ngurusin beras nanti. Wong senengnya elektronik, utik-utik mesin-mesin elektronik malah suruh beras. Lain lagi itu. Nah itu yang perlu diketahui ya Bapak Ibu. Jadi itu kita tahu niat orang itu maunya apa supaya ya ini berhasil ya. Itu untuk kepentingan individu. Nah sekarang yang kepentingan bersama. Karena niat itu ada kepentingan bersama juga ya. Tadi saya sudah singgung ya masalah ya kita berumah tangga suami istri, masalah anak-anak dengan orang tua, kita teman, kita dalam organisasi, ya organisasi pengurus wihara misalnya, ya itu juga membutuhkan yang namanya ya niatnya itu bagaimana dia. Sehingga pada saat kita itu berunding, pada saat kita itu rapat, itu bisa dapat solusi. Kalau niatnya macam-macam, keinginannya macam-macam, maunya itu tidak sama, tidak ada solusi. Itu nanti setelah rapat ya tidak ada apa-apa hasilnya.
malah timbulnya permusuhan, timbul nanti kerenggangan, satu sama lain menjadi tidak bisa cocok. Karena apa? Ya memang tidak ketemu niatnya itu. Ya, tidak ada niat baiknya, tidak ada goodwill-nya, tidak ada. Nah itu sulit itu terjadi. Jadi semacam seperti kita perlu bertoleransi dengan siapa, itu harus ada tenggang rasa, harus ada satu sama lain saling mengerti, harus ada satu sama lain itu saling menghormati. Nah niat untuk itu ada tidak? Niat untuk saling menghormati, niat untuk saling tenggang rasa, niat untuk saling tidak emosi, itu penting kalau bersama dengan orang banyak. Kalau bersama dengan orang banyak, lalu emosinya meledak-ledak, ya itu sih perang namanya. Ya, bukannya kita rundingan, tapi kita jadi ribut karena emosi yang dikeluarkan. Ya kita perlu punya niat, ya, ini emosi jangan dikeluarkan, karena ini bersama dengan orang banyak. Emosi keluar memancing emosi yang lain. Jadi nanti perang emosi satu sama lain ribut sendiri. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, niat baiknya pada saat kita ketemu itu perlu jelas, perlu ada supaya ada solusi, ada keputusan akhir, ada hasil akhirnya itu karena apa? Ya karena kita sama-sama punya niat baik. Sebenarnya itu kok, setiap kali rapat, setiap kali yang pertemuan, itu bisanya berhasil karena apa Bante? Niat baiknya itu ketemu. Ya, niat baiknya, niatnya yang benar itu ketemu. Kalau bahasa damanya sama sangkapo, pikiran yang benar sebenarnya. Pikiran yang benar itu sama-sama ketemu, jadilah kita mendapatkan satu ya kesepakatan. Kesepakatan artinya persetujuan bersama. Artinya ya sama-sama itu bisa menerima, bisa ngerjakan bareng-bareng. Itu karena apa? Karena ada sama-sama punya niatan yang baik. Nah sekarang persoalannya bagaimana Bante untuk menumbuhkan niat baik. Nah bagaimana supaya kita itu bisa mempunyai niat-niat yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tadi melihat dari tadi yang Dhammapada tadi saya membacakan Dhammapada, syair Dhammapada Bapak Ibu. Yang jadi di situ Sang Buddha menjelaskan tentang yang namanya pikiran. Nah, ini orang yang pikirannya tidak teguh itu niatnya itu tidak karuan gitu. Ya niatnya itu tidak jelas gitu ya. Ya. Itu karena apa? Karena dia itu tidak mengenal ajaran yang benar. Nah, saya ingin menyampaikan ya Bapak Ibu, beberapa contoh ya. Ada satu keluarga kakak adik ya. Orang tuanya meninggal dunia, sudah meninggal dunia orang tuanya. Kemudian orang tuanya itu meninggalkan warisan. Warisannya berupa tanah. Kemudian si kakak ini sering ke wihara, sering dengarkan dhamma. Ya, kadang ketemu dengan saya juga ngomong-ngomong dhamma, mengerti dhamma. Tapi si adik sama sekali tidak pernah ke wihara. Sama sekali tidak ngerti yang namanya apa ajaran. Ngakunya sih agamanya Buddha. Ya, tapi tidak ngerti ajaran apapun. Nah, sekarang kakaknya ngeluh, waduh Bante susah sekali ngadepi adik saya. Kenapa? Urusan warisan. Urusan warisan ini, ya adik saya ngototnya luar biasa. Maunya itu seperti dikuasai sendiri. Kakaknya seperti tidak diberi sedikit pun. Dianggapnya kakaknya itu sudah bisa cari sendiri. Kan adik ini yang masih butuh. Jadi mesti ke adik semua. Saya bilang, aduh sulit ya memang kalau orang itu ketemu orang yang pikirannya ya maunya itu yang kayak gitu itu. Jadi kita itu kalaupun berunding, kakak dan adik itu berunding ya, tidak ketemu. Kakak adik itu berunding tidak ketemu. Si kakaknya itu maunya terus terang bahwa ini selesai dengan baik. Dibagi atau bagaimana, pembagiannya kayak apa, dibagi warisannya.
supaya diselesaikan dengan pikiran yang baik, dengan sama-sama kita yang menghargai. Adiknya tidak mau. Tetap ngotot, tetap ngeyel, tetap bertahan maunya dia sendiri. Nah saya pikir ya memang ya kalau orang tidak pernah datang wihara, tidak pernah belajar dhamma, itu tidak pernah mendengarkan yang namanya kebaikan. Tidak pernah mendengarkan apa yang namanya kebajikan. Bapak Ibu saudara datang ke wihara di sini kan mendapatkan apa saja pelajaran-pelajaran, pengetahuan-pengetahuan yang baik-baik, pengertian-pengertian yang baik-baik, yang membuat Bapak Ibu itu pikirannya itu pikiran baik, bisa punya pikiran yang baik-baik, ya pikiran yang waras-waras gitu loh. Nah, orang tidak pernah, ya bukannya saya sih tidak, ini jangan dianggap kalau semua orang yang tidak datang ke wihara itu tidak waras, tidak ya. Nanti dikatakan buat ini ngomong yang tidak datang ke wihara tidak waras semua ini. Ya ini saya anggap oknum aja dah ya, oknum. Oknum yang tidak datang wihara, jadi tidak semua loh ya. Tidak semua orang yang tidak datang wihara itu tidak waras semua. Tapi saya melihat, saya bisa memastikan Bapak Ibu, orang yang sering datang wihara itu dibuat pikirannya itu menjadi pikiran yang baik, disetting, disetel. Setiap mendengarkan khotbah, Bapak Ibu diajak untuk berpikir yang baik. Siapapun juga yang berkhotbah di sini, itu Bapak Ibu diajak untuk berpikir yang baik. Jadi pikiran ini Bapak Ibu latih, pikiran ini Bapak Ibu setel, disetting untuk yang baik. Ini melatih yang namanya pikiran itu jadi baik. Itu sangat berguna. Nanti kalau kita ngadepi orang lain, kalau kita bersama dengan orang lain, itu pikiran kita itu pikiran yang baik-baik itu, yang waras-waras itu. Karena kita sudah biasa punya pikiran baik seperti itu. Tapi kalau kita itu tidak pernah diajak, Bapak Ibu tidak pernah diajak belajar yang baik-baik ini, ya orang yang tidak pernah diajak ya orang belajar yang baik-baik ini, ya pikirannya jadinya kayak gitu. Susah diajak untuk rundingan, keras kepala, maunya sendiri. Diajak untuk omong-omongan, tidak bisa. Disuruh ketemu, pergi terus, menghindar terus. Lah gimana mau menyelesaikan masalah? Kalau model-model seperti orang-orang ngadepin orang kayak gitu, kan susah. Nah itu yang kadang-kadang kita hadepin di tengah masyarakat. Jadi alangkah baiknya memang orang itu bisa belajar dhamma. Yang namanya belajar dhamma kan tidak dengarkan, bukan cuma dengarkan khotbah begini. Bapak Ibu bisa dengarkan dhamma lewat YouTube. Banyak sekali ajaran-ajaran dhamma di YouTube. Di medsos-medsos yang lain. Itu juga banyak ajaran dhamma. Orang mengikuti itu diajak berpikir yang baik sebenarnya. Kalau kita dengarkan khotbahnya siapa di YouTube kita itu diajak untuk berpikir yang baik di situ. Bukan diajak untuk berpikir yang buruk. Orang sama sekali tidak mau mendengarkan ajaran. Terus gimana ya bisa berpikir yang baik? Kadang-kadang saya mikir, bagaimana dia itu bisa berpikir yang baik? Bagaimana dia berpikir yang waras? Bagaimana dia itu bisa berpikir hal yang benar? Yang benarnya bagaimana? Itu tidak bisa. Lawang tidak pernah dilatih. Pikirannya itu memikirkan hal yang benar, yang baik itu. Maka sangat penting mendengarkan dhamma, belajar dhamma, supaya kita itu bisa punya pikiran-pikiran yang baik. Belum bisa melakukan lain hal, nanti pelan-pelan bisa melakukan dalam hidup sehari-hari. Yang penting pikirannya itu baik dulu. Niatnya itu niat yang baik dulu, punya goodwill dulu loh. Punya niat baik. Urusan melakukannya bisa menyusul. Tetapi kita punya niat baik dulu. Pikirannya baik. Kalau dijai omong itu ya nyambung gitu loh. Baik sama baik. Jangan kalau sini baik, satunya tidak baik. Tidak nyambung Bapak Ibu. Tidak nyambung. Kalau kitanya berpikir supaya ya semua selesai masalah, semua beres. Tapi yang satunya tidak bisa. Saya maunya ini, saya maunya ini. Gimana ya bisa selesai urusan-urusan kehidupan ini kalau seperti itu.
Ada lagi contoh lain. Tapi ini oknum juga, ya jangan nanti Bapak Ibu suami istri. Aduh, ini juga sering kali terjadi hal seperti itu juga. Tidak nyambung suaminya dan istrinya. Ini yang jadi soal. Makanya saya harapkan, ya, moga-moga suami dan istri datang ke wihara dua-duanya. Ya, kalau satu saja yang datang ke wihara, satunya itu tidak bisa berpikir yang baik, itu nanti susah ngejak ngomong, susah. Nanti kalau suaminya yang rajin datang wihara, istrinya di rumah itu tidak ngerti apa-apa urusan kebaikan, ngertinya cuma bikin nasi goreng misalnya. Diajari ngomong ini loh gini ya, kita berbuat baik, berbuat yang apa-apaan, berbuat baik yang nasi goreng. Susah, tidak nyambung. Karena istrinya taunya bikin nasi goreng itu, dan suaminya disuruh ini kita mau jalankan sila atas sila, apa-apaan atas sila. Nah, ketemu lagi. Apalagi urusan yang lain, itu urusan agama, urusan bagi waris, urusan harta, apa-apaan. Pokoknya saya paling besar, wong saya di rumah terus. Kamu kan pergi sana bisa cari, lah ribut kan urusan harta, dibagi dua aja enggak bisa. Karena apa? Karena memang enggak bisa berpikir untuk berpikir yang baik. Itu kadang-kadang sudah terjadi seperti itu. Dan saya kadang-kadang, kalau sudah nanti lapor ke bantainya, lah saya bingung menyelesaikan. Iki gimana? Lah memang pikirannya begitu. Lah kenapa kok enggak diajari dari dulu? Kadang-kadang saya mikir, kenapa diajari dulu? Bantai dari dulu enggak mau. Tapi ya mbok ya ada kesamaan loh ya. Kalau enggak sama sekali susah namanya orang hidup itu nanti. Nanti jadinya enggak nyambung. Omong-omongannya enggak nyambung itu. Suami istri itu enggak nyambung. Ada kasus nanti enggak bisa selesai lah. Kalau enggak ada kasus, aman-aman. Aman semua kalau enggak ada kasus. Ya enggak ada masalah, aman. Tapi kalau ada masalah, ini jadi besarin. Karena si istri juga enggak ngerti, yang ngerti. Atau sebaliknya, istrinya rajin ke wihara, suaminya enggak pernah datang ke wihara. Loh, ini juga, apalagi sang suami merasa, saya kan pemimpin di rumah ini. Kamu harus ikut saya, mati. Yang istrinya harus ikut suaminya. Istrinya mau minta apa, enggak bisa. Mau saya begini. Karena dia, dan maunya dia itu mau semaunya dia enggak ngerti dhamma semaunya. Menurut dia yang paling benar seperti itu. Istrinya harus ikut. Kasihan sekali. Dan itu banyak sekali yang mengeluh. Dan akhirnya saya pikir, bagaimana ya solusinya? Menderita banget seperti itu. Itu harus dibereskan. Ya, ini saran saya, moga-moga ya Bapak Ibu semua bisa tidak seperti itunya. Saya hanya tidak seperti itu supaya ada kerukunan, ada niat baik antara suami istrinya itu jelas tuh, jadi orang itu bisa hidupnya itu enak, nyaman. Kalau niat baiknya itu ada enak, nyaman. Kakak adik sama. Tadi saya sudah kasih contoh. Kakaknya rajin ke wihara, adiknya tidak pernah ke wihara. Wah, lain lagi, penuh maunya lain lagi, itu sudah lain lagi. Wah, itu bisa menyulitkan sekali. Nanti akhirnya itu, wah, saya mau berbuat baik dihalangi adik saya. Tidak boleh, tidak mau. Itu, wah, dipersulit sama adik. Nah, itulah, tidak ada ketemunya. Karena apa? Ya memang dia tidak diajak untuk mengerti ajaran. Itu menurut sang budaya dari Dhammapada itu tadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, lalu ini ada lagi satu lagi ya, keyakinannya itu ya itu perlu dijaga. Memang kita itu perlu sama-sama punya pengertian. Keyakinan dalam agama Buddha itu pengertian. Pengertian yang sama-sama sepadan. Yang membuat kita itu bisa ketemu. Suami istri, orang tua anak, teman-teman, yang lain-lainnya dengan kawan-kawan yang lainnya. Itu juga semua kalau tidak ada kesepadanan dalam niatnya itu ya susah kita itu bisa untuk ketemu bersama rukun, lalu hidup bersama, hidup barengan itu susah sekali. Nah, itulah Sang Buddha katakan, orang yang mengenal ajaran, punya pengertian yang baik,
itu orang yang bijaksana. Orang seperti itu akan memiliki kebijaksanaan. Memang orang seperti itulah yang bisa membuat kita itu menjadi bisa hidup rukun, damai, di pribadi juga rukun, ya dalam dirinya itu juga senang, rukun, ya dengan orang lain rukun, damai, dan kita berbahagia bersama-sama. Ya, sebagai penutup ingat ya, yang namanya niat kita itu harus sungguh-sungguh, ya niat kita totalitas, jaga niat kita, jaga goodwill kita, jaga niat baik, jaga kehendak baik kita, karena itu kunci, ya kunci untuk keberhasilan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya kalau kita punya cita-cita, punya impian setinggi langit pun, kalau tidak punya niatan, tidak bisa tercapai, tidak bisa tercapai. Itu harus punya niatan yang betul-betul, ya sungguh-sungguh dan mengerti, ya itu sesuai ajaran, mengerti apa yang ingin dicapai itu menjadi orang yang bijaksana, orang yang betul-betul bisa mencapai apa yang diinginkan itu. Saya kira itu ya apa yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan semoga kita semua berbahagia. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi kita. Sekian, terima kasih.